Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hakim, Bu. Kenapa Hakim tidak hadir, Riko? Izin katanya, Bu. Oh, baiklah. Sebelum Ibu memulai pelajaran untuk selanjutnya, kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Silakan Riko pimpin doanya. Ya, Bro. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Riko, semoga dengan kita mengawali berdoa pada pagi hari ini dapat bermanfaat pembelajaran kita nantinya. Oke, langsung saja Ibu akan membagikan materi hari ini ya. Apakah anak-anak tahu tentang statistika? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Agus. Statistika itu bersangkutan dengan data-data, Bu. Oke, baiklah Riko, bagaimana? Ada yang ditambahkan? Itu alat yang statistika merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kumpulan data, Bu. Bagaimana dengan Diki? Baik, Bu. Jadi yang kita statistika itu yang berbentuk diagram batang, lingkaran, sama diagram garis, Bu. Oke, baiklah. Langsung saja Ibu sambung materi dari Ibu ya. Oke, statistika adalah dari setiap kumpulan data terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut. Di sini terdapat ada 3, yaitu rataan atau mean, median, dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Jadi apa yang telah kalian sampaikan itu sama saja, tetapi di sini Ibu lebih mendalami tentang mean, median, dan modus. Ya, kita di sini ada 3 macam ukuran pemusatan data yang akan kita uraikan. Yang pertama itu tadi rata-rata hitung atau mean, yang B itu modus, yang C itu median. Langsung saja Ibu akan membahas tentang rata-rata atau mean. Rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Rumusnya itu U sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik sampai dengan Xn per N. U tadi diapakan rata-rata X dan N banyaknya data. Jadi di sini Ibu ingin bertanya kepada Agus, apakah Agus sebelumnya pernah mendengar tentang mean? Nah, maksudnya adalah seluruh data itu ditambahkan, selanjutnya dibagi dengan banyaknya data tersebut.
Oke, bagus sekali Agus. Bagaimana dengan Diki? Ada yang ditambahkan tentang Mean? Pernah dengar, Bu? Jadi kalau setahu Diki, Mean itu untuk mencari jumlah suatu rata-rata. Ya, oke. Gimana dengan Riko? Kalau dari Riko, Bu, itu Mean itu merupakan rata-rata contoh data rata-rata hitung dari suatu laporan dan dijumlahkan keseluruhan nilai dan dibagi dengan banyaknya data. Oke, terima kasih Riko. Diki sudah membantu menjelaskan. Nah, di sini di dalam rata-rata hitung, kita fokus untuk saat ini mempelajari rata-rata hitung data tunggal. Jadi di sini Ibu mempunyai contoh, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Ada 7, 5, 8, 6, 9, 7. Solusinya, jadi kita jumlahkan semua data yang Ibu sebutkan tadi, baru kita bagi dengan jumlahnya, kita hitung. Di situ berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7 ditambah 5, ditambah 8, ditambah 6, ditambah 9, ditambah 7, baru kita bagi dengan 6. Maka hasilnya 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi rata-rata hitungnya adalah 7. Bagaimana? Ada yang kurang paham? Paham, Bu? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu median. Median itu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besarnya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median tersebut juga ukuran letak. Catatan, jikalau posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N tambah 1/2, itu jika N ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Sedangkan jika nanti N-nya genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Bagaimana, ada yang bisa mencontohkan jika N-nya ganjil atau jika N-nya genap? Siapa dulu yang mau memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, silakan Agus. Maka saya akan mencoba memberikan satu contoh dari yang jika N-nya ganjil. Misalnya angkanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Karena N-nya ganjil, kita ambil nilai tengahnya yaitu yang ketiga yaitu 1, 2, 3. Jadi medianya adalah 3. Oke, terima kasih Agus, baik sekali. Lanjut, siapa lagi antara Diki sama Riko? Ayo, jangan mau kalah sama Agus. Saya, Bu. Ya, silakan Riko. Saya di sini akan memberikan contoh N yang genap, Bu. N yang genap contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bu. Itu N-nya berjumlah genap, Bu. Jadi untuk mengambil mediannya, kita ambil dua data yang ada di tengahnya, Bu. Dua data yang di tengahnya itu antara 4 dengan 5, Bu. Jadi mediannya 4 dan 5, Bu. Oh, iya Riko. Ya. 4 dan 5 dibagi 2, jadi 4,5. Betul kan, Bu? Ya, betul sekali. Terima kasih Agus sudah membantu Riko. Riko, belajar lagi ya. Kalau Ibu terangkan, fokus.
Karena kita belajarnya online sekarang ya. Oke, Diki, bagaimana? Paham, Bu? Diki nggak ada nih mau nyampaikan contoh biar dapat nilai plus dari Ibu nih. Baik, Bu. Jadi Diki akan kasih contoh terhadap jika N ganjil. Contohnya 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya, Jadi kita mediannya yaitu di tengah-tengah 4, 5, 6. Jadi mediannya 6. Nah. Betul nggak, Bu? bagus. Berarti Diki memperhatikan. Kita lanjut ya. Nah, kalian tadi sudah menyebutkan beberapa contohnya. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 contoh. Yang satu itu ganjil, yang satu yang genap. Jadi yang pertama itu dia genap. Kita urutkan dulu bilangannya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Riko perhatikan. Tadi Riko belum paham kan? Jadi ini ada letak median. N-nya jumlahnya berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini ganjil. Kenapa ganjil dibagi 2 ya? Oh iya, benar. Harusnya genap kan? Berarti Ibu salah nih. Kita tambahkan 1 lagi dengan angka 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti dengan 10 1 lagi. Berarti kita ambil di 4 sama 5. Itu berarti 7 ditambah 8, kita bagi 2. 7 ditambah 8 itu jadinya 15, dibagi 2, hasilnya 7,5. Maka letak mediannya itu di 7,5. Bagaimana? Sudah paham yang jika N-nya genap? Gimana anak-anak Ibu? Paham? Oke, kita lanjut. Ini yang genapnya sama kita kayak gini, berarti kita tukar 6, 7, 7, 8, 9. Berarti bisa nilai mediannya 7 karena dia ganjil. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai modus. Oke, modus adalah nilai data yang sering muncul, yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus atau bimodal, memiliki 3 modus atau trimodal, atau lebih dari 2 atau multimodal. Jadi modus itu yang sering muncul ya, bukan modus orang-orang. Ngerti? Ibu. Oke, ini contoh dari Ibu. Tentukan modus dari rangkaian data. Yang A itu ada 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10. Jadi yang A, itu kita urutkan dulu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai yang sering muncul adalah angka berapa, Nana? 7, Bu. 7. Ada berapa angka 7-nya? 2, Bu. Bentar. Lanjut yang B lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang sering muncul yang mana, Agus? Kenapa 6 dan 7, Gus? 6 dan 7 karena 6 dan 7 muncul 2 kali.
Apakah boleh dua-duanya di suatu data munculnya bersamaan? Oke. Bagaimana yang lain? Apakah paham? Itulah materi kita Paham, hari Bu. ini. Apakah ada yang ingin bertanya atau sebelum Ibu memberikan tugas ke kalian? Yo, atau Ibu ini yang bertanya? Oh, tidak ada. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan kasih pertanyaan untuk satu-satu ya tentang materi kita tadi. Dimulai dari Riko. Riko, apa itu media? Dan berikan contoh yang berbeda dari yang contoh Riko berikan tadi. Bu. Bisa Riko berikan contoh tentang median dan jelaskan tentang median. Aku dari media, Iya, Bu. jelaskan mediannya dulu, Itu baru contohnya contoh. median kan contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dan nilai mediannya yaitu 3, Bu. Karena 3 merupakan nilai data tersebut, Bu. Oke, terima kasih Riko. Berarti Riko sudah paham tentang median? Udah paham, Bu. Berarti nanti kalau Ibu kasih tugas harus bisa ya. Terima kasih Riko. Selanjutnya Diki. Diki jelaskan tentang mean dan berikan contohnya juga. Mean atau biasa disebut dengan rata-rata yaitu mencari hasil dari suatu rata-rata yang telah ditentukan. Contohnya nilai si A 2, 8, nilai si B 9, nilai si C 9, nilai si D 8. Jadi kita jumlahkan 8 tambah 9 tambah 9 tambah 8. Hasilnya itu dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena jumlah satu. Jadi hasilnya 9 tambah 9 18 tambah 8 26 tambah 8 34 dibagi 4. Oke, terima kasih. Rata-ratanya 8. Paham. Bagus sekali, Riko juga terima kasih. Terakhir untuk Agus, coba jelaskan yang materi terakhir Ibu sampaikan tadi, yaitu tentang modus beserta contohnya. Kalau modul itu nilai yang sering muncul. Contohnya 2, 2, 3, 4, 5, 2. Modusnya itu adalah 2 karena muncul paling banyak, yaitu 3 kali. Oke, mantap. Berarti semuanya sudah paham. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan Ibu. Untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas di hari ini. Nanti pada buka buku halaman 80, kerjakan soal tentang mean, median, dan modus yang ada di dalam halaman lembaran tersebut. Siapa yang tidak mengerjakan akan Ibu beri sanksi dan nilainya akan Ibu kurangi. Paham? Kamu Dan minggu depan kita tetap online. Terima kasih untuk hari ini sudah mengikuti pelajaran. Kesimpulan dari Ibu adalah mean merupakan nilai rata-rata. Mencari rata-rata dari suatu data. Dan median itu nilai tengah.
Jadi nilai itu kita lihat dulu jumlahnya. Jumlahnya ganjil atau genap. Kita tambahkan di sebelum dan sesudahnya, baru kita bagi 2, sedangkan ganjil kita tengok dia di tengah-tengah. Jadi tanpa harus dibagi. Sedangkan modus itu nilai yang sering banyak muncul, data yang sering banyak muncul. Mana data yang sering banyak muncul, itulah yang dinamakan modus. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.